Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem informasi. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Apa saja sih memori yang termasuk? Memori internal adalah memori eksternal. Memori internal adalah penyimpanan data tertanam dalam suatu komputer, contoh hard disk. Memori eksternal adalah sistem penyimpanan tambahan, contoh memory card, flash disk, CD-RW, disket, dan USB. Jelaskan hikari memori. Hikari memori adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data. Digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali. Daripada mengambil dari memori utama setiap kali, memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Jelaskan perbedaan RAM dan ROM. RAM adalah memori yang tersedia untuk sistem operasi, program, dan digunakan untuk menjalankan proses komputer saat sedang berjalan. Sementara itu, ROM adalah read-only memory. Pengertian dari ROM adalah merupakan memori yang ada di komputer untuk bisa dijalankan saat akan menjalankan proses booting up komputer, dan biasanya proses akan berjalan sesuai dengan instruksi yang ada di komputer. Jelaskan itu memori volatil dan non-volatil. Volatil memori ialah media penyimpanan memori. Datanya dapat ditulis dan dihapus, tapi data itu akan hilang saat komputer mati, kondisi power off. Komputer membutuhkan satu daya listrik dalam mempertahankan memorinya. Jadi, volatil memori ini datanya akan hilang bila PC mati dan tidak ada aliran listrik. Adapun non-volatil memori ialah media penyimpanan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputer PC dalam kondisi off serta tidak membutuhkan satu daya. Kebalikannya, volatil memori ini dikenal dengan temporary memory. Jelaskan maksud dari memori erasable dan non-erasable. Erasable data dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang. Contoh 1. EEPROM, Eraser Program Read Only Memory, dihapus dengan sinar ultraviolet. EEPROM, Electrically Erasable Programmable on Read Only Memory, dihapus dengan listrik. Yang ketiga ada flash memory, dihapus dengan listrik. Dan erasable data tidak dapat lagi dihapus. Media ini mono-use, sekali pakai. Salah isi data berarti harus dibuang, ganti media yang baru lagi. Contoh ROM, read only memory. ROM, programmable ROM. Jelaskan apa itu EEPROM, EEPROM flash memory, SPAM, dan RAM beserta contoh bentuk fisiknya. EEPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika satu daya dimatikan. EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. DRAM menggunakan sel memory cell yang terdiri dari kapasitas dan transistor untuk menyimpan setiap bit data. SRAM adalah singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM tidak memerlukan flash secara berkala sehingga kecepatan aksesnya tulis dan baca lebih tinggi dari DRAM. Flash memory atau memory flash merupakan pengembangan dari teknologi EEPROM. Data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Flash memory biasanya digunakan untuk kartu memori, SD card, memory stick, dan USB flash drive, thumb drive. EEPROM. Jelaskan apa itu cache memory. Cache memory adalah memori yang dimiliki ukuran yang kecil dan bersifat sementara. Cache memory disebut juga dengan RAM cache. Cache memory berfungsi untuk menyimpan data. Kelebihan dari cache memory adalah memiliki kecepatan yang sangat tinggi.
Jelaskan apa itu BIOS. BIOS adalah sebuah sistem dalam sebuah perangkat komputer yang erat kaitannya dengan operasi-operasi dasar. BIOS merupakan akronim dari Basic Input Output System. BIOS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang ditanamkan ke dalam perangkat komputer dan berfungsi mengatur fungsi dasar yang disematkan kepada perangkat komputer tersebut. Bagaimana proses membaca dan menulis ke memori? 1. Membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Coba bandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file baca. Pengertian file ataupun program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan dalam RAM. Sementara sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di-shutdown. 2. Penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan suatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga. Misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai soal nomor 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.